Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So we discuss akusala citta. No? So among the Kamajara 54 akusala citta is 12. No? After that, no? Ayuduka citta. No? Ayuduka citta is 80. No? Mm. Oke, kita tes. So Ayuduka citta 80. So first clue is akusala vipaka citta 7. No? Ubeka sagatan cekku vinyana tata sota vinyana. No? Ubeka vedana, but this consciousness is the eye consciousness. Eye consciousness. In the same way, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and body consciousness. Body consciousness are dukkha vedana. After that, sampradachana, receiving citta, and investigating consciousness. This 7 are akusala vipaka citta. So in the same way, kusala vipaka, ayuduka kusala vipaka also is very similar. Ubeka sagatan cekku vinyana, eye consciousness, kupaniban equanimity, but different object. This is a kusala vipaka, right? At that time, desirable object. Akusala vipaka is an undesirable object. Sometimes you want to see, like the good food. Today you can see many desirable objects, right? This morning also you can see the bhikkhu, Buddha, all are desirable objects. So this is because you are kusala vipaka. Sometimes you can see undesirable object also. Undesirable object is that sometimes you can see the very suffering people, as your enemy, you don't want to see this lady like that. This is an undesirable object. Okay. Ya. Jadi kita telah membahas kesadaran yang tidak baik, yaitu yang berjumlah 12. Nah, sekarang kita akan membahas kesadaran tanpa akar ya. Kesadaran tanpa akar atau ahetuka itu ada 18 ya. Di sini yang pertama di antara kelompok ahetuka 18 ini ya, ada 7 kesadaran resultan dari karma yang buruk. Jadi ini adalah kesadaran akibat dari karma buruk. Ada 7 di sini, yaitu yang pertama dimulai dari satu kesadaran yang disertai perasaan netral, ya, kesadaran mata ya, kesadaran mata yang disertai perasaan netral ya. Kemudian dengan cara yang sama ada kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah ya, dan satu kesadaran disertai satu kesadaran tubuh yang disertai perasaan duka atau perasaan menyakitkan ya, rasa sakit. Nah, setelah yang 5 ini ada kesadaran penerima yang disertai perasaan netral, kemudian kesadaran investigasi yang disertai perasaan netral. Jadi 5 tambah 2, kemudian hasilnya adalah 7. 7 ini adalah kesadaran akibat dari karma yang tidak baik. Kemudian akibat dari karma yang baik itu ada 8. Jadi hampir mirip dengan yang tadi di bagian awal. Yang pertama itu ada kesadaran mata yang disertai perasaan netral, kesadaran telinga yang kesadaran mata
akibat karma baik yang disertai perasaan netral ya. Yang kedua adalah kesadaran telinga akibat karma baik yang disertai perasaan netral gitu ya. Kemudian ada kesadaran hidung, kesadaran lidah, dan kesadaran tubuh ya, resultan dari karma yang baik ya, yang disertai perasaan menyenangkan ya. Kemudian ini udah 5, lalu 3 lagi adalah satu kesadaran menerima yang disertai perasaan netral, kemudian satu kesadaran investigasi yang disertai perasaan senang, dan satu kesadaran investigasi yang disertai perasaan netral ya. Jadi di sini investigasinya ada 2, satu senang, satu netral, itu aja bedanya. Sama yang kesadaran tubuh ya tadi, satu uh, rasa sakit, yang ini rasa menyenangkan. Di sini uh, kesadaran yang 8 ini merupakan hasil dari karma baik kita ya. Jadi dengan contohnya untuk kesadaran mata yang akibat atau resultan baik ini, dia bisa muncul ketika kita melihat objek yang menyenangkan. Contohnya tadi pagi ya, selama seharian ini Anda kan banyak melihat objek yang menyenangkan, seperti tadi pagi Anda melihat ada banyak tangga gitu ya, atau Anda telah uh, melihat Buddha gitu ya, atau Anda juga telah memakan makanan yang enak ya, itu adalah objek-objek yang menyenangkan. Jadi melihat Buddha itu adalah dengan kesadaran resultan baik yang ini ya, yang jenis resultan baik, sorry. Kemudian mencicip itu tadi adalah dengan kesadaran lidah yang resultan baik. Sedangkan uh, ketika Anda melihat contohnya orang yang menderita, atau melihat atau bertemu dengan musuh Anda gitu ya, Anda bertemu dengan perempuan yang Anda tidak ingin lihat gitu ya, itu adalah itu objek-objek yang tidak menyenangkan yang diambil oleh kesadaran mata resultan yang buruk gitu. Jadi akibat dari karma buruk Anda. So eye consciousness etc. are mostly upekha vedana, no? Upekha, neutral. But kaya vijnana never upekha, no? So for akusala vipaka, this is a dukkha vedana, no? For kusala vipaka, dukkha is a sukha vedana, no? Dukkha and sukha never upekha, no? Why? So kaya vijnana, no? Kaya vijnana is a more sensitive like that, no? Because so tangible object, no? Tangible object is a no Patwi element, no Tejo element, Vayo element called tangible object, no? So at that time, this Mahabuddha strike to the no Kaya Pasada, no? So Kaya Pasada also based on the four element, no? At that time, their strike are very strong because this Mahabuddha strike to the Kaya Pasada and then he reached to the Mahabuddha also. So Mahabuddha and Mahabuddha touching at that time very strong. So eye consciousness not like that. Eye consciousness object is a rupa kala. Kala is a no Mahabuddha. No. So this kala strike to the Jakupasada at that time their striking are not so strong. So Ubada Rupa and Ubada Rupa, they are touching only. No? For example, like the cotton wool to cotton wool touching are not so strong, right? But hammer strike to the cotton wool, and then the cotton wool also under the about the iron stove. At the time, the hammer reach to the iron stove also, not only the Kaya Pasada. At the time, hammer and stone touching are very strong. Therefore, always sukha or dukkha vedana, never upekha. No. So eye consciousness, etc. is not like that. No, the object also ubada rupa. No, no, object also ubada rupa. The base also ubada rupa. No. So therefore, not so strong. The touching is there. No.
Nah, di sini kalau kita melihat 5 Hmm. kesadaran yang pertama, ya, yang mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, Hmm. ya kan? Di situ kesadaran mata sampai Hmm. kesadaran lidah itu dengan perasaan UPK, ya, atau netral. Sedangkan kesadaran tubuh itu tidak pernah dengan perasaan netral. Ya, kenapa? Hmm. Jadi kesadaran mata tadi ya, kesadaran mata itu ketika muncul selalu disertai perasaan netral. Kesadaran tubuh ketika muncul tidak pernah disertai perasaan netral, ya. Kenapa? Karena ketika karena objek dari kesadaran tubuh adalah objek sentuhan, ya. Objek sentuhan ini pada dasarnya adalah elemen tanah, api, dan elemen angin, ya. Jadi di sini prosesnya kita bisa menyentuh sesuatu itu uh, karena adanya sensitivitas tubuh, ya, yang dinamakan kaya pasada. Ya, elemen sensitivitas tubuh ini ketika dia berbenturan dengan 3 dari 4 elemen utama, yaitu elemen tanah, elemen api, dan elemen angin, maka terjadi benturannya itu sangat kuat gitu. Karena antara elemen utama berbenturan dengan elemen utama gitu. Ibarat seperti uh, martil yang membentur dengan batu keras, ya. Jadi karena benturannya itu efeknya besar, makanya dia selalu menghasilkan perasaan, yaitu perasaan sakit ataupun perasaan menyenangkan. Di sini perasaan menyenangkan itu seperti sentuhan yang nyaman gitu lah istilahnya, ya. Nah, berbeda halnya contohnya dengan kesadaran mata. Kesadaran mata itu muncul ketika adanya benturan antara objek mata dengan sensitivitas mata. Objek mata apa? Objek mata adalah warna, ya. Ya. Warna ini bukan merupakan elemen utama, bukan merupakan 4 unsur, ya. Bukan merupakan 4 unsur utama, melainkan hanya materi turunan saja gitu, ya. Warna itu adalah materi turunan. Sehingga ketika dia membentur dengan sensitivitas mata, dua-duanya adalah materi turunan, ya, baik sensitivitas mata maupun si warna itu. Oleh karena itu, benturannya sangat lemah. Jadi ibarat seperti Hmm. kapas berbenturan dengan kapas gitu. Hampir tidak terasa efeknya, ya. Nah, dengan demikianlah makanya perasaan yang muncul ketika munculnya kesadaran mata, perasaan yang muncul adalah perasaan netral sebenarnya. Okay, so among the 80 Ayutuka Citta, no, 7, 8, 50 finish. Another is a Kriya tree, no. Ayutuka Kriya Citta. Upekhasa Gatam Pinyadara Vajana Citta, find out everything consciousness. Company by equanimity, no, Upekha. In the same way, Manodara Vajana Citta, mind of everything consciousness, company by equanimity. And Somanasa Sagatan Hasitu Pada Citta, no? Smiling producing consciousness for Arahant, no? So this three citta is a Ayutuka Kriya Citta. Hmm. Hmm. Jadi dengan demikian 7 tambah 8, ya, 15 kesadaran dari yang tidak berakar ini sudah kita bahas. Kemudian sisa 3 lagi dari kesadaran yang tidak berakar adalah di sini, ya. Ada satu kesadaran mengarahkan ke pintu panca indera, ya. Kesadaran mengarahkan pintu panca indera disertai perasaan netral, ya. Yang kedua adalah kesadaran mengarahkan pintu batin disertai perasaan netral. Dan yang ketiga adalah kesadaran senyum arahat, ya, yang disertai perasaan menyenangkan. So something, no, some object, color object, no, color object, no, appear in your eye, no. At that time, we also need another other condition also to arise the eye consciousness, no. So here you can see this color, Rupa Yadana is a
object color. Maybe this color is maybe bucket colors, no, basket color, maybe, no, one bucket maybe, no. This color strike to the eye. Chakhayatana is the eyes pasada, chakku pasada, no. So at the time strike, sakut at the time bhuvenga, no, bhuvenga shaken, no. After striking bhuvenga shaken and bhuvenga stop, no. After that, Vijayadara Vijayana Chitta arise, no. After that, eye consciousness arise. No, after that, receiving samdejana, after that, investigating samdejana, after that, Manodara Vajana called what happened, no, determine. After that, Javana arise, no. No. So this we see the color first, no. This always arising this thought process every day, every day. No, if you see now screen, this eye consciousness also arise in your mind now. Oke, jadi di sini kita memperhatikan ya bahwa sebenarnya untuk bisa melihat itu prosesnya panjang dan ada banyak kondisi yang perlu dipenuhi ya, supaya bisa melihat. Yang pertama supaya kita bisa melihat ya adalah di sini adanya objek ya. Sekarang ketika Anda perhatikan, coba Anda perhatikan gambar tas yang warna merah itu ya. Nah, Anda kan tahu itu ada warna merah di sana kan. Seketika Anda tahu itu ada warna merah, satu proses ini udah berlalu gitu ya. Dan ada banyak proses lainnya. Jadi, nah pertama-tama ketika Anda melihat warna merah itu, ketika mata berbenturan dengan warna merah, di situ saat itu materi sensitivitas mata sudah muncul. Objek yang berwarna merah juga muncul bersamaan ya. Nah, objek yang berwarna merah itu disebut sebagai rupaya tanang atau lingkup bentuk ya, bentuk atau warna ya. Di sini yang di bawah yang warna biru ya, itu namanya cahaya tanang. Cahaya tanang ini tidak lain adalah sensitivitas mata. Jadi setelah warna berbenturan dengan sensitivitas mata, maka pada saat itu kesadaran yang bulatan putih itu yang pertama itu yang tiga yang pertama itu adalah kesadaran bawangga. Jadi bawangga mulai bergetar ya. Kemudian dia pun lenyap ya. Mulai mulai kesadaran bawangganya itu mulai apa ya istilahnya? The Ya, day lah, itulah. the day is here. Ah, The day is this day. Tita Bhuvenga Chalana, Bhuvengu Pichita, Oke. Vajara Vajana, after that, Chakku Vijnana, etc. Five Vijnana. Sampadechana, Santirana, Vatapana. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu ini juga lebih gampang untuk dilihat ya. Jadi tiga lingkaran yang putih pertama itu, yang pertama kesadaran lampau, kemudian dia bergetar, lalu dia padam ya. Ini adalah tiga kesadaran bangga. Setelah itu muncul yang kesadaran fungsional tadi, yang jenis pancadwara wajana. Di sini pancadwara wajana adalah kesadaran yang mengarahkan pintu panca indera ya. Setelah itu, maka muncul kesadaran melihat, yaitu kesadaran mata di situ ya, yang telah kita bahas tadi. Setelah munculnya kesadaran mata, kemudian dia lenyap dan digantikan dengan kesadaran menerima, yang tadi juga kita sudah bahas ya. Nah, setelah kesadaran menerima ini lenyap, kemudian muncul kesadaran investigasi. Ya. Setelah itu muncul kesadaran yang memutuskan. Ya. Kesadaran yang memutuskan ini adalah kesadaran yang mengarahkan pintu batin yang tadi di kelompok 3 terakhir itu. Oke. Nah, setelah kesadaran memutuskan ini, barulah muncul kesadaran-kesadaran impuls, ya, jawana. So to arise eye consciousness, etc., no, we also need another condition. So for eye consciousness, we also need the light, aloka. No? Aloka, after that, manasikara also we need. No? Manasikara.
But same time many objects are strike our body like that. Sound also strike your ear, color also strike your eye. Now, what about tangible object also strike your body? But one time you pay attention one object only. Now you can see me, and also you can see that sometimes the screen, sometimes you hearing that my sound like that. And so you are sometimes you feeling your cushion that touching your body. No, sometimes you pay, and then you have to move, you have to change your posture like that. So same time one object only you can take. No, but many objects are same time striking you the whole body like that. But you can pay attention one time one object only, not all object. No? Hmm. So therefore we need many conditions, or not only the object. No? Hmm. Oke. Nah, untuk kesadaran mata bisa muncul ya. Tadi selain adanya bentuk dan selain adanya sensitivitas mata, artinya mata yang sehat ya, kita juga butuh cahaya dan butuh perhatian. Jadi perlu Anda ketahui bahwa kesadaran itu cuma bisa muncul ya satu pada satu waktu ya. Jadi dia nggak bisa muncul bersamaan, muncul dua bersamaan gitu dia nggak bisa. Jadi sekarang ya dalam satu proses ini kan ini proses cuman untuk melihat ya, belum proses untuk mendengar dan sebagainya. Tapi contohnya sekarang contohnya tadi ketika Anda melihat shadow, kemudian Anda melihat slide, kemudian Anda juga mendengar suara shadow dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Anda bisa melihat slide dan mendengar suara shadow ya, sekaligus memikirkan makna dari yang dijelaskan ini, itu semua adalah satu proses yang sangat panjang yang berganti-gantian. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Anda melihat, saat itu Anda tidak bisa mendengar. Ketika Anda mendengar, saat itu Anda tidak bisa berpikir gitu ya. Jadi Anda bisa seolah-olah melakukan itu semua dalam satu momen yang sama, itu karena mereka bertukar sangat cepat gitu ya. Sometimes even though you pay attention the color, but sometimes the object not clear. At the time, just a Bhuvanka shaking only cannot write the thought process. No? Sometimes also, no? Because objects not clear. Only you you think, oh, I saw, but not clear like that. Oh, ya. Kemudian tadi juga ada dijelaskan bahwa sebenarnya kan objek itu ada banyak ya. Anda sekarang sedang duduk, sedang ada sentuhan juga, ada suara juga, ada bau juga, ada warna juga gitu ya. Tapi Anda bahkan tidak memperhatikan sentuhannya, sentuhan kaki Anda dengan cushion misalkan. Nah, itu karena perhatian itu diperlukan supaya bisa muncul kesadaran tersebut. Nah, kadangkala juga itu objek yang muncul itu tidak terlalu jelas. Ketika objek yang munculnya tidak terlalu jelas, maka proses ini nggak bisa sepenuhnya terjadi. Dia kadangkala cuma sampai bawangga, udah itu langsung selesai. Jadi nggak ada kesadaran mata sama sekali. Misalkan ketika Anda melihat suatu bayangan sekilas gitu ya, dan nggak jelas gitu ya, Anda bahkan nggak tahu itu apa. So after Vatavana, Javana, right? No, for Putujana, no? For us, sometimes Akusala, sometimes Kusala. Kriya is for Arhan only, no? Kriya Javana is. Nah, di momen impuls ya, momen impuls yang di sini 7 lingkaran putih itu bagi hampir semua makhluk ya, terutama Putujana dan sebagainya, di sana jawananya pasti kalau nggak kama baik ya kama buruk gitu. Hanya arahat yang jawananya itu tidak menghasilkan kama lagi, atau dalam bahasanya adalah kesadaran yang fungsional ya, kiriat namanya. So Akusala is not 12 only, no? Akusala, but Kusala is how many, no? So Kusala is Mahakusala, no? Mahakusala is 8, no? Mahakusala 8, no?
Makusala like that. Somanasa sagada jnana samyutta asankarika ekan sasankarika ekan. Somanasa, accompanied by Somanasa, are associated with their wisdom, knowledge. No? This is number one, Mahakusala Chitta. No? No? This is also called Kamavachara. Kamavachara Kusala also called. No? No. Nah, oke. Jadi balik lagi kesadaran yang tidak baik yang di Jawana tadi ya. Kesadaran yang tidak baik itu kan ada 12 ya. Nah, sedangkan ada berapa kesadaran yang baik? Kesadaran yang baik untuk lingkup indrawi itu ada 8 ya. 8 yang ini. Jadi ya, yang pertama satu kesadaran yang disertai perasaan senang berasosiasi dengan pengetahuan tanpa dorongan ya. Di sini dia hampir mirip kalimatnya dengan yang aku salah, cuman di sini dia bersekutunya atau berasosiasinya dengan pengetahuan sebagai faktor pembedanya. Nah, 8 kesadaran yang baik ini juga disebut sebagai kesadaran baik lingkup indrawi, ya. Karena di lingkup indrawi cuma ada 8 ini yang baik. Number 1, 2 is a Somanasa Jnana Sampayutta. No? 3 and 4 is a Jnana Vipayutta. No? Jnana Vipayutta, no wisdom. No? So 1, 2, 3, 4 all are Somanasa. No? Jadi di sini sekali lagi mirip dengan skema yang loba, cuman kita ganti dengan pengetahuan ya. Jadi antara yang pertama sama kedua itu pembedanya dengan dorongan tanpa dorongan ya. Kemudian 1 dan 2 itu sama dalam hal perasaannya senang dan berasosiasi dengan pengetahuan. Tapi di 3 dan 4 itu tidak berasosiasi dengan pengetahuan. Walaupun perasaannya juga masih sama-sama senang. Jadi 1 sampai 4 ini semuanya perasaan senang ya. So Jnana Sampayutta means that he understands the workings of karma. No? He also believes that cause and effect. No? This is called Jnana Sampayutta. So you all are always Jnana Sampayutta while you are believe the workings of karma. No? You are doing the offering, your meditation, everything are now Jnana Sampayutta. No? For some child, possible Jnana Vipayutta, this morning I saw some child, the offering, because the pleasure of my parents. Mother say, offer. Sometimes they don't offer. Just wrong, like that in front of me. They don't want to do dana. No? But finally he offer. So such kind of baby had no jnana. No? Only pleasure by mother, only he offer. This called jnana vipayutta. Ya, di sini jnana sampayutta atau berasosiasi dengan pengetahuan itu maksudnya apa? Jadi yang dikatakan berasosiasi dengan pengetahuan adalah ketika kita melakukan perbuatan baik yang disertai pemahaman terhadap karma gitu. Kita tahu bahwa perbuatan baik ini akibatnya akan menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Atau kita juga tahu hubungan sebab akibat dari perbuatan kita gitu ya. Maka pada saat kita berbuat baik seperti itu, ini adalah kesadaran yang disertai dengan yang berasosiasi dengan pengetahuan. Umumnya bagi kita yang telah mempelajari hukum karma ya, kita yang selalu mempertimbangkan hukum karma, perbuatan baik kita itu biasanya yang disertai pengetahuan. Tapi kadangkala bagi mereka yang belum paham tentang hukum karma, ini beda cerita. Contohnya tadi pagi saya melihat ya ada anak kecil yang berdana itu, misalkan berdana bunga kan di pas pagi dana makan itu ya. Nah, jadi anak kecil ini dia berdana, tapi sebenarnya dia nggak ngerti gitu berdana itu buat apa gitu. Dia berdana cuman karena ditekan sama orang tuanya, danain gitu. Kadang dia malah nggak mau berdana, dia malah
datang ke depan terus lari ke sana sini gitu ya, nggak mau serahin dananya gitu. Nah, jadi eh, perbuatan anak kecil itu juga perbuatan baik ya, tapi tidak disertai pengetahuan, cuman disertai dorongan dari mamanya. Yeah, sometimes even though they don't know the workings of karma, but they happily they offer sometimes. But sometimes not happy, I saw. At the upekha. No jnana and also not happy. Not happy means that upekha so say. So such kind of karma, jnana vibhuta karma is can produce no duituka or ahituka only. No duituka. No padisanti, no wisdom, such kind of karma. Because karma is a jnana vibhuta. No? Karma time no jnana, right? No wisdom. At the padisanti also no wisdom. Hmm. Nah, tapi kadangkala ya anak kecil itu kalau disuruh berdana, walaupun dia disuruh berdana, ada yang berdana dengan happy, ya, dia berdana senang gitu. Tapi ada juga yang dia nggak happy dananya biasa-biasa aja. Nah, kalau yang ketika dia berdana dengan keadaan biasa-biasa aja perasaannya, maka itu adalah jenis yang salah satu di antara 5 sampai 8 ini yang disertai perasaan netral. Nah, kemudian secara efek ya, secara akibat dari karma, kalau kita melakukan suatu perbuatan tanpa pengetahuan ini maksudnya dia tidak perbuatan kita tidak disertai dengan kebijaksanaan, ya, tidak berasosiasi dengan kebijaksanaan, sehingga kalau dia menghasilkan akibat atau wipaka, maka dia cuma bisa menghasilkan akibat yang dua akar ataupun tanpa akar, gitu ya. Nah, eh, apa tadi ya? So this 8 Mahakusala, no, Somanasa 4 and Upekha 4. No? Somanasa is 1 to 4, 5 to 8 is Upekha. No? This only changing. Somanasa Upekha only changing. No? Hmm. Oh ya, jadi ya kadang kalau setelah Anda berbuat baik tanpa pengetahuan, dia kemudian menghasilkan kelahiran kembali, ya ini yang disebut sebagai kelahiran kembali yang dua akar ataupun tanpa akar gitu ya. Kemudian tadi sekali lagi dijelasin bahwa perbedaan antara empat yang pertama dan empat yang kedua adalah di perasaannya ya, satu senang, yang satu netral. So this 8 Mahakusala, before and after all the surrounded by Kusala, at the time, Vipaka are the same like that. No? Vipaka are like Mahakusala. No? Mahakusala also is at the time, Mahavipaka also is. No? So for Buddha, no? So final, this last light of our Buddha, Siddhartha, Prince Siddhartha Vipaka Citta is number one Vipaka Citta. No? Karma also number one karma. No? So he developed Metta meditation. No? So before jhana, many karma vajala kusala, no? Mahakusala, many javana. So one of them, javana, no, produce, no, final light, no, plain siddhata parisanti. No, parisanti jeta also the same name like that. Somanada sagata, jnana sambyotan, asankarika eka. No? Oke. Kemudian sebagai akibat, maka kesadaran yang muncul adalah uh, sama juga namanya dengan yang jenis kusala tadi, ada 8 juga ya. Nah, tapi bedanya yang kusala tadi adalah kama, sedangkan yang uh, resultan ini adalah akibat dari kama gitu. Nah, kalau kita melakukan suatu karma baik, itu sebelum melakukannya juga karma baik, setelah melakukannya juga karma baik. Artinya karma baik kita dikelilingi oleh karma baik yang lain, maka karma baik yang ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan yang ketika kita melakukannya gitu. Kalau contohnya kita melakukan dengan karma kusala yang jenis pertama, maka akibatnya juga nanti akan jadi yang jenis pertama juga. Jadi eh, contohnya seperti
Pangeran Siddhartha ya, di kelahiran terakhirnya sebagai Pangeran Siddhartha, baby Bodhisatta ini lahir dengan Pati Sandi yang jenis pertama, yaitu kesadaran yang disertai perasaan senang berasosiasi dengan pengetahuan dan tanpa dorongan ya. Ini merupakan kesadaran resultan yang paling tinggi gitu ya di alam lingkup indrawi. Dan kenapa bisa terlahir dengan kesadaran pertama ini? Kesadaran pertama ini dihasilkan oleh meditasi meta yang dilakukan oleh bodhisatta di kehidupan sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan meditasi meta ya, ketika belum mencapai jana, walaupun belum mencapai jana, di situ kan banyak kesadaran baik kan. Kesadaran baiknya bodhisatta itu disertai perasaan senang, kemudian berasosiasi dengan berasosiasi dengan pengetahuan dan tanpa dorongan juga. Makanya uh, ketika menghasilkan akibat, dia juga jenis yang pertama gitu ya, yang bagi bodhisatta. So our Buddha Parisanti Karma is a Metta Karma. So Buddha Metta very powerful. No? Metta Karuna very, very powerful. Because Karma, Parisanti Karma is the Metta. No? So in here also you can see some people very powerful Metta. No? Maybe they are Karma also be Metta Bhavana Karma maybe. Wah, Past life. Mm. 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 ya. Jadi saya udah bilang ya, Buddha itu metanya luar biasa ya, meta dan karunanya luar biasa. Bahkan Buddha itu kesadaran kelahiran kembalinya juga karena akibat dari meditasi meta gitu ya. Ya, kalau Anda melihat mungkin orang Anda kalau punya meta yang besar sehari-hari, jangan-jangan Anda juga terlahir dari meditasi meta gitu ya. So in one Sally, in Tamasari there is a one Sally. No? This Sally past life is a previous life a man, no woman. No? He offered the one Chitiya. Maybe no, he think at that time he is maybe in the Tibetan area like that. So his Chitiya like Tibetan style like that. No? So near that time, no, many lady take care of him maybe. At that time he inclined to lady life, woman life. Usually one is a sick, take care person are not many ladies. Women only take care like that. Bhikkhu also like that. No. Once they are sick at the time, many take care person are many ladies like that. No. So at the time he think, oh, lady life is better. At the time, now this in this life now she became the lady. After that, previous life she is a man, right? She doesn't want to marry. So she became now Sally like that. Ya, jadi ada Sally di Taman Sari gitu ya. Di kehidupan lampaunya sebenarnya dia laki-laki. Ya. Dia juga pernah mendanakan satu bangunan cetia gitu ya. Tapi cetianya ini modelnya model Tibet gitu bangunannya ya. Nah jadi uh, si laki-laki ini ya, kehidupan lampaunya Sally, ketika dia di kasur kematiannya gitu ya, misalnya udah dekat-dekat meninggal, itu uh, dia saat itu dirawat oleh banyak perempuan gitu. Jadi kata saya dok, sekarang kan kayak gitu kalau orang udah apa, maksudnya orang yang udah sekarat atau sakit gitu yang rawatnya pasti biasa perempuan kan. Ya, biku-biku juga mungkin kalau ada sayadaw yang sakit pasti perempuan-perempuan lebih banyak yang perhatian gitu untuk ngerawat ya. Makanya ketika si kehidupan lampaunya saya ini dia melihat sekitarnya ada banyak perempuan yang perhatian, maksudnya yang care gitu ya. Dia berpikir gitu, oh kehidupan perempuan nggak buruk juga gitu ya. Maksudnya perempuan juga bisa buat banyak karma baik gitu dengan merawat orang yang sakit ya.
Jadi karena pemikiran seperti itu ya, yang menyelimuti perbuatan baiknya, maka dia meninggal dan terlahir kembali jadi perempuan. Ya. Dan di kehidupan lampaunya ya dia kan sebagai laki-laki dia nggak pengen nikah gitu. Makanya di kehidupan ini juga dia terus jadi sayaling juga nggak nikah ya. Any question about this? Hmm. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? So in our normal Putujana life, so citta are many akamochala citta only, because we are not yet at a jhana, not yet at a mega phala, right? So mostly this kamochala citta 54 only. Among 54 also we are not yet arahant, right? Makriya 8 and Hasitupada 1 also not possible. So therefore 54 minus 9, 45 citta only mostly arise, 45 citta only. Even though 89 citta, but mostly we have the 45 citta only, not so many. So at that time you have to contemplate anicca dukkha anatta, that are 45 citta. Ya, jadi bagi kita yang manusia yang mayoritas gitu ya umumnya maksudnya yang masih belum mencapai jana terus belum mencapai magaphala juga gitu ya. Dan tentu saja belum mencapai arahat ya. Maka kesadaran yang biasanya muncul di arus batin kita sehari-hari itu kalau kita lihat dari yang kelompok pertama ini kan namanya Kamawacara Cita 54 ya. Nah, 54 ini nggak semuanya muncul. Jadi di antara 54 ini ada 9 yang sudah pasti nggak akan muncul, yaitu kesadaran fungsional yang besar. Di sini nggak ditunjukkan saya tahu ya. Sama satu kesadaran yang warna putih yang tengah itu ya, yang di samping oranye sama merah itu namanya adalah kesadaran senyuman arahat. Karena kesadaran senyuman arahat ini cuma bisa muncul di arahat. Di manusia biasa nggak bisa. Kemudian yang bagian Sobana Cita 24 ini, dia yang sehari-hari bisa muncul itu cuman 8 yang Maha Kusala, ya, Maha Kusala, ya, kesadaran baik yang besar, dan 8 Maha Wipaka, kesadaran resultan yang besar. Sisanya di bawahnya nggak ditunjukin di sini ada 8 kesadaran fungsional yang besar. Itu khusus juga bagi arahat. So this one sakya is one citta. No? So we so this original original drawer this child is he not for the name. No, his intention is not to memorize the name of all citta like that. No? If you are not clear, no, if you are not clear, you can read here like that. You can read in the note file. No, so in the chart, not for the name. So this mind is a somanasasa gatan ditigata sambyutan asankharika ekan. Later you can read like that. No? This is very good for the memorize the citta. No? So one sakya is the one citta. No? So loba mula citta 8, so the 8 sakya. Dosa mula 2, so 2 sakya. Moha mula 2, so 2 sakya. No? Akusa vipaka 7. No? Chaku Vinyana, Sota Vinyana, Gana Vinyana, Jiva Vinyana, Kaya Vinyana, Sampritana, Santiyana 7. Now, Ayituka Kusala Vipaka 8, Chaku, Sota, Gana, Jiva, Kaya Vinyana, Adada, Sampritana, Ang, Tu, Santiyana, Somanasa, Upaka. No? So, Kusala Vipaka Ayituka is one more, the Somanasa Santiyana. No? Another Ayituka Kriya 3, Pinyadara Vijana, Manodara Vijana, Hasitu Pada. Later you can memorize easily like that. So after seeing the dicha, let's say like your nimitta. If you close your eye, this dicha appear. No? At the time you can easily remember all 89 citta. No? This is your nimitta. Pitipaga nimitta. Wow. No color, saya rasa. Mm. Okay.
Ya, jadi tadi di antara 54 itu ketika kita berwipasana kita harus kurangin 9. Yang kita amatin itu sebagai anicca dukkha anatta hanya 45 kesadaran ya kalau di lingkup indrawi. Nah, kemudian di sini lingkaran-lingkaran ini setiap satu lingkaran itu mewakili satu kesadaran. Ya, satu jenis kesadaran. Jadi eh, di sini si pembuat diagram ya, mereka tidak menaruh namanya. Tujuannya supaya kita bisa hafal gitu. Kita harus hafal nama dari kesadaran tersebut ya. Kalau Anda mau lihat nama kesadarannya di yang tadi yang satu kesadaran disertai perasaan senang, berasosiasi dengan pandangan salah, tanpa dorongan gitu ya. Nah, jadi kesadaran yang itu adalah yang lingkaran pertama yang pojok kiri atas. Yaitu adalah kesadaran loba mula cita yang pertama ya. Perasaan senang, eh, perasaan senang berasosiasi pandangan salah dan tanpa dorongan. Loba mula cita, ya. Ya, ya, Loba mula cita, ya. Somanasa sagata, ditikata sampayutta, asankharika ekam. According to this number, they are drawing the circle like. Ya, jadi gitu ya. Kalau Anda mau melihat namanya, maka bisa lihat di slide ini. Ya, jadi setiap satu lingkaran itu tadi adalah masing-masing dari poin-poin ini, gitu ya. Jadi yang di loba mula tadi ada 8 lingkaran, itu ada 8 kesadaran yang loba berakar pada loba. Kemudian kalau Anda lihat di yang hijau-hijau itu kan, yang warna hijau itu adalah kesadaran panca indera ya. Mulai dari yang atas itu yang ada titik hitamnya itu adalah kesadaran resultan yang buruk gitu. Jadi mulai dari paling atas yang hijau titik itu uh, pertama adalah kesadaran mata resultan buruk, perasaan netral gitu ya. Yang kedua kesadaran telinga, kemudian hidung, lidah, tubuh, lalu di sampingnya yang kuning itu adalah kesadaran resultan buruk yang menerima ya. Di sampingnya lagi yang ungu itu adalah kesadaran investigasi resultan yang buruk ya. Di bawahnya sama juga mirip juga gitu ya. Yaitu ada kesadaran mata resultan baik, perasaan netral, dan kesadaran telinga, hidung, lidah, tubuh gitu ya. Kemudian yang kuning adalah kesadaran menerima, yang ungu titik merah dan ada ungu yang tidak titik. Di sini dua-duanya adalah kesadaran investigasi. Yang titik merah itu adalah kesadaran investigasi, tapi perasaannya senang. Yang tidak ada titik itu dengan perasaan netral. Jadi eh, ketika Anda sudah menghafal nama-namanya, nanti juga Anda bisa melihat lingkaran ini seperti eh, ada namanya. Yang di bawahnya tiga itu kan kesadaran eh, apa yang mengarahkan pintu panca indera, yang warna merah itu pintu batin dan sebelahnya adalah yang kesadaran kesenyum arahat gitu ya. Saya udah bilang Anda sekarang udah melihat lingkaran-lingkaran itu, nanti Anda coba tutup mata, terus bayangkan lagi lingkaran-lingkaran itu. Nanti lingkaran itu jadi nimita Anda. Jadi patibaga nimita nanti. So Citta arise together with the Cittasika. Therefore, you can see that every mind movement, Citta and Cittasika. This Citta is this one. Cittasika is this more colorful, no? Because Cittasika is three khanda, right? Vedana khanda, Sanya khanda, Sankhara khanda. Citta is a Vijnana khanda. So Citta is a Vijnana khanda, Cittasika three khanda together, four Nama khanda. No? This called Sampyutta Dhamma. Citta and Cittasika together we call that Nama, one mind movement. Kemudian ya seperti pembahasan kemarin bahwa cita itu dia nggak pernah muncul sendiri ya kan, dia selalu muncul dengan teman-temannya yaitu faktor mental. Di sini Anda lihat yang ini yang ada biru muda terus sebelahnya ada warna-warni itu ya. Itu melambangkan cita dan cetasika sebenarnya. Yang warna biru muda itu citanya, yang sebelahnya itu adalah cetasika. Di sini mereka mewakili satu lingkaran. Jadi sebenarnya setiap kali kesadaran muncul ada citanya, ada cetasikanya. Cetasika itu di sana digambarkan ada 3 lingkaran. Ini sebenarnya adalah 3 agregat, 3 agregat dari
cetasika, yaitu agregat perasaan, agregat persepsi, dan agregat formasi batin. Makanya 3 agregat tersebut ditambah 1 agregat yang biru muda, yaitu agregat kesadaran, kita dapat 4 agregat yang batin, yaitu agregat perasaan, persepsi, formasi batin, dan kesadaran ya. 4 ini yang disebut sebagai sampayuta dhamma atau fenomena yang saling berasosiasi gitu. So Cetasika are 3 khanda, no? Because 3 kala only, no? But Sankhara khanda, sometimes the number are changing, no? Therefore, you can see here, Cetasika 9, here 8 or 9, here 8, here 5 only, here 8, no? Because Sankhara khanda is sometimes changing, no? Vedana, Senya, Vedana 1, Senya 1. Other Cetasika we call Sankhara khanda, no? So Panchadara Vedana, no, Vedana 1, Senya 1, Sankhara is a 6 only, no, Sankhara khanda. Altogether 8, no. So Chakku Vedana is a Sankhara khanda only, how many? Sankhara khanda 5. 5 only. Sorry, 3 only. Vedana 1, Senya 1, no. Vedana, sorry. Yeah, Sankhara is a 8, Sankhara is a 5, right? Vedana 1, Senya 1, Sankhara 5, altogether 7 universal Cetasika. No? So Chakku Vijnana, no? Only 7 Cetasika only associate. No? So if you see the chart, this number are Sankhara khanda number. No? Oke. Jadi agregat perasaan itu adalah cetasika perasaan juga. Ya, atau wedana cetasika ya. Sedangkan agregat persepsi itu juga cuma 1 cetasika, yaitu cetasika persepsi ya. Sisanya formasi mental itu bisa terdiri atas banyak cetasika gitu ya. Di sini Anda lihat lingkaran yang ada orange, hijau, kuning, ungu gitu ya. Di atasnya kan juga masing-masing ada agregat kan. Nah, Anda lihat bahwa kadang ada angka 8, angka 5, angka 8 gitu ya. Itu angka apa? Itu adalah angka jumlah formasi mentalnya. Ya, yang sangkara tadi ya, sangkara khanda. Jumlah agregat formasi mental. Di sini kesadaran yang warna orange ini kan itu kesadaran yang mengarahkan di pintu panca indera ya. Di sana ada 1 agregat kesadaran, 1 agregat persepsi, 1 agregat perasaan, dan ada 8 agregat formasi mental gitu ya. Kemudian yang warna hijau itu di sini kan kesadaran mata. Kesadaran mata itu ada 1 agregat kesadaran, 1 agregat persepsi, 1 agregat perasaan, dan ada 5 agregat formasi mental ya. Jadi Anda lihat bahwa formasi mental itu dia bisa ada banyak lah istilahnya. So this Chakku Vijnana, mind movement, no, Citta and 7 Cetasika. No? 7 Cetasika you can see here. 7 universes. Sabha Citta, Sadhana Citta, 7 like that. Phassa, Vedana, Senya, Chetana, Ekagata, Jivitidriya. No? 7 Cetasika. No? This is called the universal 7. No? Sabha Citta, Sadhana, Cetasika, 7. No? So among the 7, Vedana is a Vedana khanda. Senya is a Senya khanda. The remaining 5 is a Sankhara khanda. No, have to understand like that. No? Oke, jadi tadi kan ada 1 agregat persepsi, 1 agregat perasaan, 5 agregat formasi mental. Itu apa? Itu totalnya adalah 7 cetasika kan berarti ya. 7 cetasika itu adalah yang ini sebenarnya. Kalau kita lihat yang disebut sebagai sabacita sadarana cetasika. Ini artinya adalah adalah faktor-faktor batin yang universal ya. Jadi faktor-faktor batin universal itu ada 7 ya, yaitu adalah rasa, kontak ya, wedana, perasaan, sanya, persepsi, cetana, kehendak, kemudian ada ekagata itu kemanunggalan, jiwitindriya itu daya hidup, dan manasikara itu perhatian ya.
Nah, di sini yang disebut sebagai wedana atau perasaan adalah agregat perasaan itu sendiri. Yang disebut sebagai persanya atau persepsi adalah agregat persepsi itu sendiri. Sisanya masuk ke dalam kelompok agregat formasi batin ya, 5 tadi ya. 5 agregat formasi batin yaitu ada phasa, cetana, ekagata, jiwitindriya dan manasikara. So this Chakku Vijnana, no? So this Chakku Vijnana also depend on the Chakku Pasada, no? The eye consciousness arises based on the Chakku Pasada. Chakku Pasada also cannot arise alone, no? Chakku Pasada is right together with the other Rupa together. Patwi, Abo, Tejo, Vayo, Wana, Gandha, Rasa, Oja, Jivita. No? So Patwi is a earth element, Abo is a water element, Tejo is a fire element, Vayo is a wind element, Wana is a color, Gandha is a smell, Rasa is a taste, Oja is a nutritive essence. After that, Jivita, Jivitiriya, and Chakupasada. No? So Chakupasada also need other 9 rupa. At the time only became 1 kalapa. No? So they will have to understand this kalapa also, no? To discern the vipassana, no? To contemplate anicca dukkha anatta, no? So this is rupa, this is nama rupa only. No? Ya, ya, jadi di sini yang warna hijau-hijau lagi itu adalah kesadaran mata ya kan. Kesadaran mata ini dia bergantung sama dia bergantung sama sensitivitas mata, materi sensitivitas mata yang sudah muncul. Jadi yang garis warna hijau di bawahnya itu ya. Dia kan itu sensitivitas mata sudah muncul duluan kan. Nah, di sini sensitivitas mata sebagai materi itu nggak bisa muncul sendiri juga. Dia juga harus muncul dengan teman-temannya gitu ya. Apa aja teman-temannya? Di sini lingkaran yang bawah yang ada banyak bulet-buletannya itu. Si sensitivitas mata adalah yang warna biru muda sebelah kanan. Ya. Sisanya adalah teman-temannya, yaitu 8 materi yang tak terpisahkan, yaitu unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan sari nutrisi ya. Itu yang warna kuning-kuning. Kemudian warna biru di sebelah kiri itu adalah jiwita rupa atau materialitas daya hidupnya, daya hidup materi. Nah, jadi satu uh, materi cakupasada atau sensitivitas mata, supaya dia bisa muncul, dia muncul dalam bentuk partikel. Satu partikel yang berisi sensitivitas mata terdiri atas 10 jenis materi. Itu yang ini. Ya. Jadi, untuk bisa berwipasana, untuk bisa mengamati uh, uh, sensitivitas mata ini, maka kita minimal harus bisa memperhatikan, harus bisa melihat partikel dari sensitivitas mata itu sendiri gitu. Ya, jadi totalnya di sini ada materi, kemudian ada agregat. Ini disebut agregat materi ya, yang 10 ini. Kemudian di yang tadi ada agregat perasaan, persepsi dan sebagainya. Totalnya itu disebut sebagai fenomena materi dan fenomena batin. Cuman itu aja sebenarnya nama rupa. So Chakku Pasada Kalapa, according to the Pali, we call Chakku Dasaka Kalapa. Dasa is the 10. So this Kalapa is the 10 rupa. Therefore, they call the Chakku Dasaka Kalapa. Jadi secara Pali, satu partikel ini disebut sebagai cakhu dasaka kalapa atau partikel dekat mata. Ya. Jadi ini adalah partikel mata singkatnya yang terdiri atas 10 jenis materi. This Chakku Dasaka Kalapa also arrive because that you are previous karma. Ya. This is a karma born, karmaja rupa. Karma samudhana rupa or karmaja rupa. Nah, di sini ya partikel atau ya partikel mata ini
Simpelnya partikel mata ya, yang terdiri atas 10. Partikel mata ini bisa muncul juga karena karma yang telah Anda lakukan di masa lalu ya. Jadi yang di sini karena dia muncul disebabkan oleh karma Anda, maka secara Pali dia disebut sebagai karma samudhana rupa atau singkatnya kamaja rupa, materi yang lahir dari karma. So for Deva, Parisandi time, this Chaku eye also together for Deva. For our human being, Parisandi time not yet eye, because not yet head. Parisandi time not yet head. No. So Parisandi time is our body are very small, smaller than the one drop of the minyak, one drop of the wine, smaller than one drop of wine. No. At that time, Kaya Dasaka Kalapa, Hadaya Dasaka Kalapa, and Bhava Dasaka Kalapa, 3 Kalapa only at that. Not yet eye, no, not yet head. Ya, di sini bagi para dewa kan mereka terlahir secara spontan ya, langsung lahir langsung lengkap gitu. Maka pada saat kelahiran mereka atau momen Patisandi ya, itu partikel matanya juga langsung muncul, langsung ada lengkap gitu ya. Sedangkan kalau bagi manusia kan lahir itu dari rahim ya. Nah, di momen Patisandi ya, yang disebut manusia itu pada saat itu masih berupa apa sih namanya zigot embrio gitu ya. Kita katakanlah zigot ya, itu masih seukuran lebih kecil dari setetes minyak. Kalau digambarkan di dalam setetes minyak itu nggak ada kepala ya kan. Makanya ketika kita terlahir kembali itu pada awal itu nggak ada mata ya. Jadi materi yang ada itu cuma ada 3 jenis ya, yaitu materi sensitivitas tubuh ya, materi partikel tubuh, kemudian materi sensitivitas tubuh, materi jenis kelamin, dan materi landasan jantung ya. Cuman 3 ini yang ada di dalam setetes minyak itu. Yeah. So first week of the Parisandi, only the like one drop of wine only. After that become the baba. Second week become the baba. No, third week become the fresh, small fresh like that. Oke. Oh, ya jadi pertama kali kita lahir itu ya yang foto pertama kita itu adalah tetes minyak gitu ya. Kemudian di minggu kedua maka tetes minyak itu udah mulai berbuih-buih gitu ya. Udah mulai membelah-belah ya kan. Kemudian di minggu ketiga maka eh, apa tubuh kita itu udah kayak sepotong daging. So next week, this flesh bigger. So next week at the time, 5 branches appear. 5 branches is a 2 hand, 2 leg, and 1 head appear. Oke. 5 branches. Ini menarik banget ya cara menggambar. Jadi di minggu ketiga tadi kan eh, apa sepotong daging kecil ya. Di minggu keempat dagingnya membesar. Ya. Kemudian di minggu kelima udah mulai muncul 5 cabang, 5 cabang kepala, 2 tangan, 2 kaki. Yeah. Slowly grow the 5 branches at the time. Head began. Oh. No? At the time, 11 week only Chekupasada arrived. 11 weeks. Oh. Ya, jadi tadi kan ada 5 cabang, salah satu cabangnya itu udah kepala lah itu ya. Nah, tapi untuk bisa muncul mata itu mesti nunggu sampai minggu ke-11 ya, baru bisa muncul. So 11 weeks Chekupasada arrived. Sometimes Parisandi karma produce, sometimes other karma produce. Possible 2 options. Sometimes some people Parisandi karma produce this Chekupasada. Sometimes another Usula karma produce. So therefore,
For our one body, many karma are supporting. Right? Not only one karma. Hmm. Nah, di minggu 11 ini kan tadi udah mulai muncul mata ya. Mata yang muncul ini maksudnya partikel sensitivitas mata itu tadi ya. Ini mata yang muncul ini adalah kadang bisa disebabkan oleh karma yang menyebabkan kelahiran kembali. Kadang juga bisa disebabkan oleh karma yang lain gitu, jenis yang lain ya. Makanya sebenarnya di dalam satu tubuh kita ini itu ada bisa terdiri atas hasil dari banyak karma gitu sebenarnya. So, so when the 11 week baby, Chikubusada not arrive at the time, this baby called the Padisanti blind people. Padisanti blind. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya di minggu ke-11 ya sensitivitas mata tersebut tidak muncul bagi satu bayi ya, maka bayi ini yang disebut sebagai buta bawaan lahir ya atau buta sejak kelahirannya. So this person, when he was born, cannot see. No. So after deliver, he got no Chikubusada, this baby. No. The whole life cannot see. Hmm. Nah, nah kalau dia nggak muncul ya atau berarti dia adalah bayi yang buta bawaan sejak lahir, maka seumur hidupnya dia nggak bisa melihat. Well, some baby, no, so coming out from the mother womb, they are blind, but sometimes can be cured. Why? So 11 week Chakupasada arise, but after 3 months, 4 months, 5 months, no, because the mother eating the very cold food, very hot food, no, and this baby come out like sometimes Chakupasada disappoint sometimes inside the mother womb. But recently time, no, 11 week Chakupasada arise, but later this disappoint by other condition. This also possible. At the time, he coming out mother womb, cannot see. But this person not recently born, recently blind. Sometimes can be treatment, can be cured. Ya, tapi maksudnya tidak semua bayi yang sejak lahir itu buta itu merupakan bayi yang buta bawaan gitu ya. Jadi kadangkala di minggu ke-11 itu sebenarnya uh, materi mata itu muncul ya. Tapi katakanlah mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Kadangkala karena ibunya tidak hati-hati ya, mungkin mereka makan makanan terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya, yang nggak sehat bagi bayinya. Dan juga sebenarnya karena kamanya bayi tersebut juga ya, maka kadangkala materi matanya bisa rusak gitu ya. Jadi di minggu ke-11 udah muncul ya, udah mulai muncul. Tapi karena efek tersebut ya, maka matanya jadi buta. Nah, kemudian ketika dia terlahir kan bayinya berarti bayi yang buta ketika dilahirkan. Cuman bukan berarti bayi ini buta bawaan lahir ya. Buta bawaan ya, buta bawaan. Because inside the mother womb, the baby eye are very sensitive like that. So have to take care a lot. Mother have to take care of the baby. Correct, right? Mother should not eat too cold, too hot food. Should not eat the chili like that. So I heard the mother always hanging the handful in the neck. So handful reach to the near the baby. Because this mother also busy, I think. Always hanging the handful with the neck. Hanging the in her neck, the handful reach to the near the stomach. Hanging the handful. So handful radiation also applying to the baby like that. So at the time the baby coming out, at that I cannot see this baby. I don't know what condition. Some people say because handful very near with the baby. Hmm. Uh, Hmm. Nah,
karena pada saat di bayi itu matanya kan sangat sensitif ya. Jadi kadangkala kalau mamanya kurang hati-hati, itu mata bayi bisa rusak ya. Makanya mama apa biasanya mama itu kan sangat hati-hati menjaga bayinya walaupun masih di dalam rahim. Kadangkala karena kalau nggak hati-hati ya karena makan-makan terlalu panas atau terlalu dingin atau kadang makan-makan apa yang terlalu pedas gitu ya, itu bisa mempengaruhi ke bayi. Dan juga ya ada kasus ya uh, apa zaman sekarang kan orang kadang ada yang gantungin HP-nya jadi kalung digantung di leher gitu kan. Nah, HP ini dia kan menggantung gitu di depan perut gitu jadinya kan. Nah, kadang radiasi dari HP itu bisa jadinya sangat dekat ke bayi tersebut ya. Makanya bayi tersebut pun terpengaruh efek dari radiasi itu ya. Saya dulu sebenarnya nggak tahu apakah maksudnya si bayi itu kenapa-napa memang karena efek dari radiasi atau bukan ya, tapi itu salah satu dugaan lah. We are lucky when we are in mother no yet harmful. No yet harmful, no yet TV. No yet TV at that time. Saya udah bilang kita ini beruntung ya, karena pada saat kita bayi itu belum ada HP, belum ada HP, belum ada TV, jadi aman. So my meaning is that we are now can see we are very lucky, no? So we have to gratitude our mother because our mother take care us a lot. So we are can see now, can learn Dhamma now, right? Ya. Nah, jadi maksudnya saya itu sebenarnya kita harus berterima kasih ya kepada ibu karena ibu sudah banyak merawat kita, makanya kita juga bisa lahir dengan sehat. So actually, this eye consciousness can see Kala only, no? After Chaku Dharaviti, another Manodharaviti, no? No? Chaku Dharaviti after that Bhuminga, after that Manodharaviti, no? Number 4, Viti only can know, or these are Jodi, these are Sayadaw, no? These are Buddha Rupa like that, no? So Chaku eye consciousness can know the Kala only. This color, although he cannot decide, no, which kind of color, blue or red, or he cannot decide. Just color only. He also cannot know the name also. Only the monolarity only can know that which kind of color, and also this visible object is a kapiya or sayadaw or conductor or at that time only monolarity only can know. No? Ya, jadi ya sebenarnya ketika proses kognitif yang pertama tadi, yang ada kesadaran matanya, di situ hanya sebatas tahu warna gitu. Bahkan sebenarnya kita masih belum tahu itu warna apa, ya. Jadi kita bisa tahu ini adalah warna merah atau kuning, kemudian bisa tahu ini adalah apa sekumpulan warna tersebut, kemudian membentuk yang kita lihat sebagai shadow atau sebagai laptop atau sebagai kapia gitu ya. Ya, bentuk-bentuk seperti itu hanya bisa terjadi setelah dari proses kognitif yang mata tadi. Setelah proses kognitif yang mata selesai, nanti akan digantikan dengan proses pintu batin. Ya, jadi yang terjadi di dalam batin ada proses berpikir lah kalau simpelnya. Nah, proses berpikir ini juga nggak bisa langsung. Dia harus proses berpikirnya sebanyak 4 kali dulu, baru kita mulai bisa mengenali, oh ini yang namanya bunga, atau ini bentuk dari apa shadow gitu. Itu terjadinya di pintu batin ya. Jadi uh, tadi yang di pintu mata itu cuman bisa tahu ada warna. Ketika di pintu batin baru kita bisa tahu nama dari warna itu, apa maksud dari bentuk itu gitu ya. So every day we are seeing sometimes desirable object, sometimes
undesirable object, depend on our karma. No? So this called loka dhamma, no? Worldly dhamma. Sometimes desirable object, sometimes undesirable object. No? So this object sometimes we cannot change, but we can control our jhana. We should be determined. We should decide. Our jhana always maybe kusala only, not akusala mind. No? So always we should try this jhana is a kusala jhana. Otherwise, no choice. If not kusala, always akusala mind like that. No? Hmm. Nah, ya, kadang objek yang masuk itu bisa objek yang menyenangkan ataupun kadang objek yang tidak menyenangkan. Jadi objeknya ini bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini adalah efek dari uh, yang disebut sebagai loka dharma. Fenomena duniawi yang memang gitu. Kadang bisa bertemu dengan objek yang menyenangkan, kadang bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan ya. Kadang rugi, kadang untung gitu ya. Kadang tenar, kadang enggak gitu ya. Jadi uh, objek itu umumnya kita nggak bisa ubah. Tapi yang bisa kita usahakan adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita di sini maksudnya adalah di momen impuls ini atau momen jawana. Kan momen jawana ini ya kita harus berusaha gitu, maksudnya mengondisikan supaya apapun objeknya, mau objek menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka uh, sebaiknya jawana yang muncul adalah jawana yang kusala gitu ya. Kita mengupayakan seperti itu. Ya, pokoknya apapun ini objeknya, reaksi kita harus reaksi yang baik maksudnya ya, simpelnya. Nah, karena nggak ada pilihan ya. Kita itu di momen jawana ini, kalau kita tidak melakukan kusala, ya, kalau kita tidak bereaksi dengan baik, pasti bereaksi dengan tidak baik. Pilihannya cuma itu. So important is to practice mudita citta. No? Always rejoice other success. No? Anumodami, anumodami, we always say like that. No? Otherwise, maybe jealousy coming, jealous mind. No? So mudita citta and jealous mind are opposite. No? So always practice to become the mudita citta. Because every day you can see other people's success, no? Other people dana. No? So at the time you have to always rejoice their success like that. No? Ya, maka dari itu sebenarnya kita penting untuk berlatih sifat simpati ya. Kita turut senang dengan keberhasilan dari orang lain. Ini yang disebut sebagai mudita ya. Jadi mudita ini adalah lawan dari iri hati. Ya. Kalau kita memiliki mudita, kalau kita mengembangkan sifat mudita ini ya, kapanpun kita melihat keberhasilan orang lain ya, kita bisa selalu berpikiran bahwa apa sadu gitu ya, atau kita berpikiran oh anumodami, kita turut berbahagia atas keberhasilan atau perbuatan baik yang berhasil dia lakukan gitu ya. Nah, kalau kita mempertahankan pikiran seperti ini ya, maka kita bisa lebih gampang untuk selalu di kusala gitu. The mudita citta also kusala can produce the deva life also. No need to offer, just rejoice only. For sadhu sadhu only. Like the Visakha house, one slave lady like that. So in the Visakha offer the one monastery to the Sangha headed by Buddha. The Visakha. No? At that time, the slave lady, no, called the sadhu, no, about her boss offering. No? At that time, this lady reached to the Deva world. Wow. Only just calling sadhu. No need to offer, just call sadhu. This called Mahakusala. No? Mahakusala. Nah, mudita ini juga
termasuk kesadaran yang maha kusala ya, kesadaran baik yang besar ya. Dan dia juga bisa eh, menghasilkan kelahiran di alam dewa gitu. Jadi kata Sedo, kadangkala kita nggak usah berdana, kita cukup bilang sadu-sadu aja. Sebenarnya seperti di ceritanya Wisaka, Wisaka kan ada seorang budak ya. Jadi pada saat itu Wisaka sedang melakukan dana yang besar kepada sekelompok sangga yang dipimpin oleh Buddha sendiri gitu ya. Jadi ketika Wisaka ini melakukan dana ya, di hadapan bosnya budak ini mengucapkan sadu 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 ya. Gara-gara itu dia lahir di alam dewa. Nah, makanya saya udah bilang kadang kita nggak bisa berdana minimal sadu lah. Okay, tomorrow continue. No? Sadu sadu Sadhu, sadu. Ittavata cha ame samvada punya samvada sabe dewa anumodantu sabba sampati sediya sabe buddha anumodantu sabba sampati sediya sabe satta anumodantu sabba sampati sediya idame dina hotu sukhita hontu nyadayo idame dina hotu sukhita hontu nyadayo idam me dina hotu sukhita hontu nyadayo idam me punya asawakaya wa hotu idam me punya nibbana pacayo hotu mama punya bagan sabah satana Vajemi te sabe me sama punya bagang labantu sa sa sa